Melanjutkan alur cerita Donghua Stella Transformation Season 6 versi novelnya, jangan lupa subscribe. Tiga klon meledak sendiri, selain itu 2 klon telah meledak sendiri sebelumnya. Tan Jiu sudah meledakkan 5 klon sendiri. Sekarang yang tersisa hanyalah 4 klon. Keempat Tan Jiu ini semua menonton dengan penuh perhatian di lokasi ledakan dengan mata cerah yang penuh ekspresi. Pada saat yang sama mereka menutupi seluruh halaman dengan domain spasial mereka. Dalam sekejap semua bebatuan batu dan yang lainnya yang berguling atau berjatuhan berhenti bergerak. Seluruh halaman telah berubah menjadi keadaan tidak bisa bergerak. 4 klon Tan Jiu mengerutkan kening sejenak dan kemudian perlahan menampilkan senyuman di wajah mereka. Liu Yuxi, kamu akhirnya mati. Pertama Tan Jiu melukai Liu Yuxi dengan serangan diam-diam. Dia kemudian meledakkan sendiri 5 klonnya. Hanya melalui metode ini dia berhasil membunuh Liu Yuxi yang memiliki pertahanan menakjubkan. Pada saat Liu Yuxi terbunuh, Tan Jiu merasa bebas dari rasa khawatir, sedih, dan segala macam sensasi rumit lainnya. Keempat klon langsung menyatu menjadi satu. Tan Jiu berjalan ke lokasi di mana Liu Yuxi meledak sendiri. Pada saat ini baju besi pertempuran yang rusak, artefak penyimpanan Divine serta sarung tangan surgawi kualitas menengah tetap ada di tanah. Ini adalah sisa-sisa Liu Yuxi. Hanya dengan menemukan sisa-sisa ini serta fakta bahwa Liu Yuxi telah mengabaikan jiwa yang baru lahir sebelumnya, Tan Jiu menjadi yakin bahwa Liu Yuxi telah meninggal. Ketika seseorang menyalakan jiwanya, bahkan jika orang lain tidak menyerang, dia kemungkinan besar hanya akan bertahan selama beberapa waktu napas. Energi tata ruang dunia universal Qin Yu telah dikunci pada Tan Jiu sepanjang waktu. Aku harus membunuhnya dengan satu serangan. Tan Jiu ini belum melepaskan kewaspadaannya. Ini bukan kesempatan terbaik untuk membunuhnya. Aku akan menunggu sampai saat dia memetik 9 petalet Magnificent Lotus, itu akan menjadi saat terbaik untuk meluncurkan serangan diam-diamku padanya. Qin Yu sedikit melengkungkan punggungnya. Perhatiannya telah dipadatkan hingga maksimal. Dia mampu melakukan serangan terkuatnya kapan saja. Tan Jiu mengambil sisa-sisa Liu Yuxi. Dia merasakan ledakan ketidakpedulian. Setelah membunuh Liu Yuxi, dia tidak hanya berhasil mendapatkan artefak ilahi surgawi kualitas menengah dan semua hartanya pada saat yang sama, 9 petalet Magnificent Lotus sepenuhnya miliknya sekarang. Tan Jiu berjalan ke kolam tempat 9 petalet Magnificent Lotus berada. Pertempuran intens dari sebelumnya tidak menyebar ke 9 petalet Magnificent Lotus sama sekali. 9 petalet Magnificent Lotus masih memancarkan cahaya hitam. Terutama inti teratai hitam yang berkilau dan tembus cahaya itu sangat memikat. Tan Jiu melangkah ke kolam. Meskipun air berat kesatuan ini kuat, itu tidak cukup kuat untuk membunuh Dewa Surgawi. Air berat kesatuan ini benar-benar dingin. Tan Jiu menggigil. Dia kemudian memasukkan tangannya ke dasar kolam. Tan Jiu perlu mengeluarkan 9 petalet Magnificent Lotus dari dasar kolam. Dia tidak berani dan tidak ingin menarik 9 petalet Magnificent Lotus dengan bunga teratai. Pada saat ini perhatian Tan Jiu sepenuhnya terkonsentrasi pada 9 petalet Magnificent Lotus. Inilah saatnya. Tombak panjang tiba-tiba muncul di tangan Qin Yu. Salju pudar tombak ilahi yang sebelumnya benar-benar hitam sekarang memiliki beberapa warna kuning gelap di kedua batang dan ujungnya. Salju pudar tombak ilahi yang telah menyerap sejumlah kecil energi gelap dan kuning. Teleportasi. Di belakang Tan Jiu yang punggungnya ditekuk dan tangan di dalam kolam air berat kesatuan, tiba-tiba muncul Qin Yu. Salju pudar tombak ilahi Qin Yu melintas. Seperti menembus kulit itu menembus kepala Tan Jiu. Dua fungsi tambahan yang hebat dari salju yang menipis tombak ilahi penghancuran tubuh dan jiwa yang melahap. Bang! Tengkorak Tan Jiu langsung berubah menjadi debu halus. Adapun tubuh Tan Jiu berubah menjadi 7 atau 8 fragmen.
Namun 7 atau 8 fragmen itu sebenarnya langsung berubah menjadi 3 milik Tan Jiu. Qin Yu tidak bisa menahan keterkejutannya. Bagaimana dia masih hidup? Kepalanya sudah berubah menjadi debu halus. Jiwa di dalam kepalanya juga sudah hancur. Bagaimana mungkin dia masih memiliki 3 klon? Qin Yu kaget. Namun Tan Jiu malah lebih kaget. Tan Jiu tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar akan menghancurkan kepalanya tanpa menyadarinya. Dunia ini begitu dekat namun terpisah. Itu Qin Yu. Tan Jiu langsung mengerti apa yang terjadi. Untungnya saya akan selalu menempatkan 9 bagian jiwa saya ke bagian tubuh saya yang berbeda ketika saya tidak dalam pertempuran. Tan Jiu sangat licik. Jiwanya terbagi dalam 9 bagian. Qin Yu hanya berhasil menghancurkan salah satu bagian jiwa serta Jade Blood Golden Pellet jiwa itu. Qin Yu melirik ketiga klon. Ketiga klon ini semuanya memegang tongkat dengan 3 bagian. Ketiga tongkat yang dibelah ini adalah 9 bagian cambuk yang dibagi menjadi 3 bagian. Bahkan Qin Yu harus mengakui bahwa cambuk 9 bagian ini dibuat dengan sangat terampil. Qin Yu, kamu benar-benar berani menyelinap menyerangku dan menghancurkan tiruanku. Namun Anda tidak lagi memiliki kesempatan lain sekarang. Terakhir kali aku tidak membunuhmu, kali ini, ejek tiruan Tan Jiu. Bahkan sekarang Tan Jiu masih sangat percaya diri dalam membunuh Qin Yu. Dalam pikiran Tan Jiu, Qin Yu hanyalah dewa surgawi tingkat rendah. Dia hanyalah seseorang yang mengandalkan kemampuannya yang luar biasa dari begitu dekat namun dunia terpisah. Tan Jiu percaya bahwa jika dia berusaha sekuat tenaga, maka Qin Yu pasti akan mati. Ketiga klon ini aku harus membunuh mereka semua. Saya tidak bisa membiarkan seorang pun melarikan diri. Qin Yu berpikir sangat cepat, kamu tidak menggunakan pedang surgawi ilahi itu. Kata Tan Jiu ke kiri Qin Yu dengan cemberut di wajahnya. Saat ini, sosok Qin Yu tiba-tiba muncul di samping Tan Jiu di sebelah kanannya. Dengan gerakan lengan kanannya salju pudar tombak ilahi di tangan Qin Yu mulai berputar saat didorong ke depan. Kemanapun salju pudar tombak ilahi lewat retakan spasial dari ketebalan rambut muncul di alam ilahi. Tan Jiu di kanan dengan percaya diri menggunakan 3 tongkat dibelah di tangannya untuk memblokir serangan tombak. Tan Jiu percaya bahwa ia mampu memblokir artefak ilahi surgawi kualitas tinggi Qin Yu, menggunakan artefak ilahi surgawi kualitas menengah. Namun ekspresi Tan Jiu tiba-tiba berubah. 3 tongkat yang dibelah itu mulai bergetar dan kemudian pecah. Adapun tombak itu menembus leher Tan Jiu saat dia dalam keadaan syok. Membagi, Qin Yu berteriak dengan marah. Tan Jiu merasakan ledakan energi eksotis. Mengikuti luka di lehernya itu menyebar ke seluruh tubuhnya. Setelah itu kepala dan dadanya berubah menjadi debu halus. Jiwa yang baru lahir dan pelet emas darah giok juga telah berubah menjadi debu halus. Ekspresi dua lainnya Tan Jiu langsung menjadi pucat. Di saat yang sama mata mereka terbuka lebar seperti bola. Reaksi pertama dari kedua Tan Jiu ini adalah melarikan diri. Kedua Tan Jiu yang satu melarikan diri menuju pintu masuk terowongan sedangkan yang lain terus berlari ke arah yang berlawanan arah menuju bagian dalam rumah bawah tanah. Senjata macam apa itu? Ini bukan artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi, apakah itu sesuatu yang bahkan lebih kuat daripada artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi? Tan Jiu merasa hatinya menggigil. Mungkinkah itu harta karun spiritual nenek yang legendaris? Tan Jiu dipenuhi ketakutan dan keterkejutan. Dewa biasa tidak tahu tentang nama besar harta karun spiritual Granmis. Namun Tan Jiu dewa surgawi tingkat menengah telah mendengar tentang rumor itu sebelumnya. Hanya saja dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Atau lebih tepatnya dia tidak akan tahu bahkan jika dia telah melihatnya. Mencoba kabur, melihat dua Tan Jiu melarikan diri ke arah yang berlawanan Qin Yu langsung membuat keputusan untuk membunuh Tan Jiu yang melarikan diri menuju pintu masuk terowongan.
Qin Yu percaya bahwa itu akan membutuhkan Tan Jiu yang melarikan diri menuju rumah bawah tanah untuk membuat terowongan agar bisa melarikan diri. Jumlah waktu ini cukup baginya untuk membunuh Tan Jiu lainnya. Teleportasi. Setelah 2 teleportasi terus-menerus, Qin Yu tiba di dalam terowongan dan menghentikan jalur Tan Jiu. Reaksi pertama Tan Jiu ketika dia melihat Qin Yu menyebarkan domain spasial dan kemudian menghancurkan senjatanya ke arah Qin Yu. Sambil berputar dengan cepat, salju pudar tombak ilahi didorong ke depan. Seperti naga yang terbang keluar dari laut dengan serpihan warna hitam gelap ke ujung tombak, domain spasial tidak dapat memblokir salju pudar tombak ilahi sama sekali. Ketika serangan itu cukup kuat, bahkan domain spasial tidak akan berguna. Bagaimanapun salju pudar tombak ilahi saat ini sudah mampu menciptakan celah spasial kecil. Bang! 3 tongkat yang dibelah secara paksa didorong terpisah oleh salju yang menipis dari tombak ilahi dari dalam. Salju pudar tombak ilahi terus menusuk leher Tan Jiu. Tan Jiu yang sudah tahu bahwa dia tidak bisa memblokir serangan yang masuk telah langsung melepaskan Nas Chen Soul dan Jade Blood Golden Pellet dari tubuhnya. Namun, dengan twist dari salju pudar tombak ilahi yang dipegang Qin Yu, sinar lemah dari energi gelap dan kuning meledak dari ujung tombak dan langsung mengikat jiwa baru lahir Tan Jiu dan pelet emas darah giok. Dalam sekejap, pelet emas jiwa yang baru lahir dan darah giok telah berubah menjadi debu. Masih ada satu. Qin Yu tidak peduli dengan mayat di hadapannya. Dia sekali lagi mulai berteleportasi. Setelah 2 teleportasi, Qin Yu telah tiba di dalam rumah bawah tanah. Qin Yu mulai menyebarkan energi spasial dari dunia semestanya. Dengan kecepatan kilat, Qin Yu teleport 3 kali lagi dan terus mencari rumah bawah tanah. Baru kemudian dia menemukan bahwa situasinya buruk. Dengan gerakan tubuhnya, Qin Yu muncul di dalam ruang belajar di belakang rumah bawah tanah. Pada saat ini secara mengejutkan ada sebuah terowongan di dinding ruangan ini. Qin Yu segera menjadi cemas dan marah. Sungguh kesalahan, benar-benar kesalahan besar. Tan Jiu ini telah tinggal di rumah bawah tanah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, bagaimana mungkin dia hanya meninggalkan satu terowongan? Meski nyaris tak ada waktu berlalu, namun dengan kecepatannya saya curiga dia sudah mencapai beberapa puluh mil jauhnya. Energi spasial saya hanya mampu mencari jarak sekitar 100 meter tanpa arah yang pasti, bagaimana mungkin saya bisa menemukannya? Qin Yu bingung apa yang harus dilakukan. Ruang belajar ini terletak di belakang rumah bawah tanah. Ruangan tempat Qin Yu menyembunyikan dirinya jauh dari tempat ini. Dengan demikian, Qin Yu tidak pernah menemukan bahwa ada terowongan rahasia lain di sini. Semuanya sia-sia, klon Tan Jiu berhasil kabur. Lupakan saja, bahkan jika Tan Jiu ini berhasil selamat, apa yang mungkin dia lakukan setelah melarikan diri? Qin Yu tidak terlalu peduli tentang itu. Meskipun dia telah menemukan rahasia teleportasi saya, tetapi apakah orang lain akan mempercayainya jika dia memberitahu mereka? Teleportasi adalah kemampuan luar biasa yang hanya dimiliki oleh God Kings. Ini adalah hukum ketat dari alam ilahi selama 100 juta 2 kuadriliun tahun terakhir. Bahkan jika Tan Jiu memberitahu orang lain bahwa ada seseorang yang memiliki kemampuan luar biasa yang mirip dengan teleportasi, berapa banyak orang dari alam ilahi yang benar-benar akan mempercayainya? Dengan sekejap tubuhnya Qin Yu muncul kembali di halaman. Melihat 9 petalet Magnificent Lotus di kolam air berat kesatuan di hadapannya, Qin Yu mulai tersenyum. Untuk 9 petalet Magnificent Lotus ini, Dewa Surgawi tingkat menengah meninggal dan Dewa Surgawi tingkat menengah lainnya telah kehilangan 8 dari 9 klonnya. Qin Yu melirik 9 petalet Magnificent Lotus. Tatapannya kemudian beralih ke salju tua tombak ilahi di tangannya. Meskipun ia telah membayangkan kekuatan salju pudar tombak ilahi sebelumnya, tapi Qin Yu masih sangat gembira untuk melihat betapa kuatnya itu beraksi.
Dewa surgawi tingkat menengah yang menggunakan artefak ilahi surgawi kualitas menengah melawan dia yang menggunakan salju pudar tombak ilahi dengan energi ilahi. Salju pudar tombak ilahi masih menghancurkan artefak ilahi surgawi kualitas menengah lawannya. Dengan niat pikirannya, salju pudar tombak ilahi kembali ke dunia universal Qin Yu dan sekali lagi mulai menyerap energi gelap dan kuning. Hanya dengan niat energi spasial dari dunia universal menutupi seluruh kolam air berat kesatuan dan 9 petalet Magnificent Lotus. Lalu, 9 petalet Magnificent Lotus dan Unitary Heavy Water semuanya menghilang. Mereka sudah sampai di dunia universal. Adapun Qin Yu dia juga telah menghilang dari rumah bawah tanah dan masuk ke dunia universal. Qin Yu berdiri di atas sebidang padang rumput. Air berat kesatuan dan 9 petalet Magnificent Lotus mengambang di depan Qin Yu. Ketika berada di dalam dunia universal semuanya berubah sesuai dengan niat Qin Yu. Dengan niat pikirannya air berat kesatuan dipisahkan dari 9 petalet Magnificent Lotus. Inti teratai dari 9 petalet Magnificent Lotus bisa menjadi Magnificent Lotus Clone setelah memurnikannya. The Magnificent Lotus Clone secara alami memiliki domain air berat kesatuan, ketangguhan tubuhnya bahkan lebih besar daripada artefak surgawi kualitas tinggi. Hati Qin Yu sangat santai. Apa yang paling menarik dari 9 petalet Magnificent Lotus adalah inti teratai. Sangat sulit bagi seseorang untuk memperbaiki klon. Itu karena klon sejati membutuhkan jiwa. Siapa di antara orang biasa yang mampu membelah jiwa mereka? Namun inti teratai dari 9 petalet Magnificent Lotus berbeda. Inti teratai lahir dengan menyerap energi spiritual nenek. Seluruh inti teratai adalah tubuh jiwa tanpa kesadaran. Setelah Qin Yu selesai memperbaikinya dia hanya perlu meninggalkan sedikit kesadarannya di dalamnya untuk mendapatkan tiruan. Selanjutnya Qin Yu percaya bahwa kekuatan pertempuran klon mungkin lebih besar dari tubuhnya sendiri. Aku akan menggabungkan Unitary Heavy Water ini dengan Unitary Heavy Water yang aku peroleh dari Dark Star Realm. Dengan niat pikirannya bola air dari air berat kesatuan muncul mengambang di langit. Pada saat yang sama di samping bola air berat, elemental emas ini ada bola air berat kesatuan lainnya dan manik emas. Manik berwarna emas ini sangat tidak biasa. Itu sangat dingin sehingga Qin Yu memperkirakan bahwa itu adalah sesuatu yang tidak mungkin untuk disempurnakan kecuali seseorang telah mencapai tingkat jiwa embrio. Tepat ketika Qin Yu sedang merenungkan, Qin Yu membuka lebar matanya karena terkejut. Manik emas dengan sukarela mulai terbang menuju 9 petalet Magnificent Lotus. Pada saat yang sama inti teratai hitam dari 9 petalet Magnificent Lotus menembakkan sinar cahaya hitam. Manik emas juga menembakkan sinar cahaya keemasan. Kedua lampu itu benar-benar mulai berputar bersama. Kedua energi yang berbeda sifat itu sebenarnya menyatu satu sama lain. Cahaya hitam diserap oleh manik emas. Cahaya keemasan diserap oleh inti teratai hitam. Melihat pemandangan di hadapannya Qin Yu sangat bingung. Saya belum pernah mendengar tentang manik emas ini sebelumnya. Jadi mengapa perubahan seperti itu terjadi saat bertemu dengan 9 petalet Magnificent Lotus? Dalam beberapa tahun Qin Yu telah membaca banyak gulungan emas di kuil Dewa Penyihir dan mengingat semua informasi mengenai berbagai tumbuhan langka biji dan bahan lainnya. Namun dia tidak pernah menemukan informasi apapun tentang manik emas ini. Dengan niat dari Qin Yu Paman Fu muncul di sampingnya. Paman Fu sebelumnya sedang menganalisis susunan formasi di dalam alam Jianglan. Melihat pemandangan di depannya tiba-tiba berubah dan kemudian melihat Qin Yu Paman Fu segera membungkuk dan berkata, "Menguasai. Untuk apa Tuan membutuhkanku?" Paman Fu lihat ini. Qin Yu menunjuk ke arah manik emas dan 9 petalet Magnificent Lotus di depannya. Setelah melihat 9 petalet Magnificent Lotus, Paman Fu langsung terkejut. Ini 9 kelopak, mungkinkah 9 petalet Magnificent Lotus? Dan mungkinkah manik emas ini? Paman Fu tidak bisa menutupi ekspresi kagetnya.
Dia melihat ke Qin Yu dan bertanya, "Guru 9 petalet Magnificent Lotus ini sangat berharga. Manik emas ini juga tampak sangat berharga. Bagaimana Master mendapatkan dua item ini?" Mendengar kata-kata Paman Fu, Qin Yu merasa sedikit kecewa. Jelas Paman Fu tidak tahu apa-apa tentang manik emas itu. Namun Qin Yu masih menunjuk 9 petalet Magnificent Lotus dan berkata, "Paman Fu, saya beruntung mendapatkan 9 petalet Magnificent Lotus di Black Dragon Pool. Adapun manik emas ini saya mendapatkannya di wilayah Dark Star Realm saat saya berada di alam abadi dan iblis. Paman Fu, saya ingin bertanya apakah Anda pernah mendengar tentang sesuatu seperti manik emas ini? Saya telah melihat manik-manik emas sebelumnya. Namun meskipun keduanya sama manik-manik emas, mereka mungkin bukan barang yang sama. Guru, dapatkah Anda memberitahu saya tentang properti dari manik emas ini?" Paman Fu bertanya. Qin Yu merasakan ledakan kebahagiaan. Tampaknya Paman Fu mungkin dapat mengetahui informasi tentang manik emas ini. Manik emas ini sangat dingin. Dikelilingi oleh Golden Elemental Heavy Water yang bahkan lebih dingin dari Unitary Heavy Water. Namun tentang apa sebenarnya manik emas ini saya sama sekali tidak tahu, bahkan setelah mencari di semua gulungan emas, kata Qin Yu tanpa daya. Untuk mengetahui apa manik emas ini, Qin Yu telah menghabiskan banyak waktu dan mencari di semua gulungan emas. Itu dibentuk dengan Golden Elemental Heavy Water. Paman Fu melihat ke manik emas dengan ekspresi kaget. Dia melihat bahwa manik emas ini sebenarnya bertukar energi dengan inti lotus dari 9 petalet Magnificent Lotus. Guru, bagaimana inti teratai 9 petalet Magnificent Lotus bersentuhan dengan manik emas? Apakah Tuan mengendalikan mereka? Tidak, itu terjadi secara alami. Paman Fu, apa kau tahu sesuatu tentang manik emas ini? Qin Yu melihat ke Paman Fu. Paman Fu mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu, hanya fakta bahwa itu mampu membentuk air berat elemental emas, berarti itu harus menjadi harta karun spiritual nenek. Namun selama bertahun-tahun saya mengikuti majikan lama saya tidak pernah mendengar manik emas di antara atribut dingin harta karun spiritual nenek. Mendengar Paman Fu mengatakan bahwa dia tidak mengetahuinya, Qin Yu menjadi sedikit kecewa. Namun dia sudah mengantisipasi itu. Karena itu dia hanya mengangguk. "Tuan, mengapa Anda tidak memperbaiki manik emas ini? Manik emas ini terlalu dingin. Ia sebenarnya memiliki kemampuan untuk membekukan jiwa. Berdasarkan perkiraan saya tidak akan bisa memperbaiki manik emas ini sampai jiwaku mencapai level jiwa embrio." Setelah mengatakan ini, Qin Yu memikirkan tingkat jiwanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. "Sayangnya saya telah berada di puncak tahap dewa tingkat tinggi selama bertahun-tahun dan telah meneliti susunan formasi selama lebih dari 100.000 tahun beberapa waktu yang lalu. Meskipun saya berhasil mencapai beberapa kemajuan dalam susunan formasi jiwa, saya masih belum mencapai terobosan. Guru, penghalang untuk mencapai kondisi dewa surgawi dari kondisi dewa tingkat tinggi sangat sulit untuk dilintasi. Orang yang tak terhitung jumlahnya di alam ilahi terjebak di penghalang ini. Guru, lihat saja berapa banyak dewa tingkat tinggi yang ada di kolam naga hitam dan berapa banyak dewa langit yang ada." Qin Yu tersenyum ringan. Dia juga tahu tentang alasan ini. Hanya setelah terjebak di puncak dewa tingkat tinggi begitu lama, Qin Yu menjadi agak cemas. "Tampaknya saya harus pergi dan meneliti pemahaman spasial yang ditinggalkan oleh senior Zuo Qiumei." Qin Yu membuat keputusannya. "Setelah penelitian saya tentang susunan formasi mencapai tingkat keempat, saya akan menerobos ke tingkat dewa surgawi." Meskipun Qin Yu telah mencapai tingkat susunan formasi ketiga sejak lama setelah bertahun-tahun pelatihan, Qin Yu paling banyak mampu mengatur susunan formasi tingkat tinggi di tingkat ketiga. Adapun susunan formasi di tingkat keempat mereka masih di luar jangkauannya. Qin Yu bisa merasakan bahwa perubahan dalam manik emas dan 9 kelopak teratai megah harus saling melengkapi dan akan menguntungkan keduanya.
Dengan demikian Qin Yu tidak mencoba memblokir mereka juga. Tuan, saat Anda menyempurnakan salju pudar tombak ilahi, mengapa Anda tidak meletakkannya di alam Jianglan untuk memperbaikinya? Paman Fu tiba-tiba bertanya. Paman Fu tahu bahwa Qin Yu telah menggunakan Dark dan Yellow Energy untuk meningkatkan kekuatan Snow Spear Waning Divine. Paman Fu percaya bahwa jika Qin Yu memperbaiki salju pudar tombak ilahi di ruang lapisan kedua alam Jianglan, itu akan lebih cepat 100 kali lebih cepat. Jadi mengapa Qin Yu tidak melakukannya di alam Jianglan? Qin Yu menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, memang benar aku bisa menempatkan salju pudar tombak ilahi di alam Jianglan, tapi energi gelap dan kuning tidak mampu meninggalkan dunia universal. Mengenai ini Qin Yu juga sangat bingung mengapa itu terjadi. Selama lebih dari 1000 tahun salju yang menipis tombak ilahi telah menyerap energi gelap dan kuning di dunia semesta, ia telah menyerap kurang dari 1/1000 energi gelap dan kuning. Menurut kecepatan ini dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk menyempurnakan salju yang menipis tombak ilahi. Qin Yu telah mencoba untuk memindahkan energi gelap dan kuning ke alam Jianglan untuk menghemat waktu. Namun energi gelap dan kuning sama sekali tidak dapat meninggalkan dunia semesta. Qin Yu memiliki semacam perasaan di dalam hatinya, dunia universal yang masih berkembang sepertinya memiliki semacam hubungan dengan energi gelap dan kuning. Hanya Qin Yu saat ini masih tidak dapat memahami hubungan ini. Qin Yu memiliki firasat di dalam hatinya, bahwa setelah dunia universal selesai tumbuh sepenuhnya dia kemungkinan akan dapat memahami rahasia energi gelap dan kuning. Qin Yu saat ini hanya tahu bahwa energi gelap dan kuning dapat digunakan untuk memperbaiki artefak. Paman Fu, mari kita kembali ke alam Jianglan dulu, kata Qin Yu pada Paman Fu. Segera setelah itu keduanya menghilang di dalam ruang lapisan kedua dari alam Jianglan. Qin Yu dan Paman Fu langsung muncul di luar manor halaman Qin Yu. Qin Yu berbalik dan hendak masuk ke manor halamannya ketika Paman Fu tiba-tiba berkata, Tuan, ada sesuatu tentang Tuan Muda He Yu yang harus saya beritahu. Xiao Hei. Qin Yu tiba-tiba berhenti. Dia berbalik dan melihat ke Qin Yu. Dia mengerutkan kening dan bertanya, kamu bilang Xiao Hei, ada apa dengan Xiao Hei? Paman Fu ingin berbicara namun tidak bisa mengeluarkan kata-katanya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, guru, saya juga tidak dapat berbicara dengan jelas tentang situasi di mana Tuan Muda He Yu berada. Baru-baru ini kultivasi Tuan Muda He Yu memasuki keadaan khusus. Pelayan tua ini bagaimanapun tidak yakin apakah ini hal yang baik atau buruk. Qin Yu segera menjadi sedikit khawatir. Dia berhenti bertanya pada Paman Fu dan langsung berteleportasi dengan Paman Fu keluar lokasi tempat He Yu berlatih. Di atas gunung yang sunyi, He Yu mengenakan gaun putih dan berdiri di puncak gunung dengan mata tertutup. Dia memegang Cloud Piercing Spear di satu tangan. Siluet tombak hitam sesekali akan meledak. Qin Yu hanya mengamati sejenak sebelum menemukan keanehan. Pembatasan alam Jianglan sangat rendah. Dengan kecepatan He Yu dia bisa dengan cepat menusuk beberapa puluh juta siluet tombak. Namun kecepatan tombak He Yu saat ini tidak terlalu cepat. Selain itu di antara semua serangan tombak yang didorong oleh He Yu masing-masing memiliki kecepatan yang berbeda. Tuan Muda He Yu telah berlatih dengan mata tertutup seperti ini selama lebih dari 100.000 tahun. Selama 100.000 lebih tahun ini Tuan Muda He Yu telah menikamkan tombaknya seperti ini sepanjang waktu. Kecepatan tombak Tuan Muda He Yu tidak cepat dan dia juga tidak menggunakan energi ilahi. Pelayan tua ini menjadi sedikit khawatir. Itu sebabnya saya memberi tahu Master tentang itu, kata Paman Fu. Qin Yu juga tidak tahu apa tujuan He Yu untuk menusukkan tombaknya seperti ini. Memang ada orang-orang di alam ilahi yang terus berlatih menarik pedang atau menusukkan tombak dan sejenisnya. Namun orang-orang itu akan selalu melakukannya dengan kecepatan maksimal. Orang-orang itu semuanya mencari batas kecepatan.
Namun bagaimana dengan Heiyu? Kecepatan dorongnya tidak cepat. Itu hanyalah kecepatan biasa-biasa saja. Selain itu terkadang dia menjadi sedikit lebih cepat dan terkadang lebih lambat. Qin Yu yakin bahwa Heiyu tidak gila. Namun apa gunanya metode pelatihan seperti itu? Qin Yu meledak marah. Dia melihat ke Paman Fu dan berkata dengan marah. Paman Fu, kenapa kamu baru memberitahuku ini sekarang? Paman Fu buru-buru berkata dengan takut. Dalam 100.000 tahun lebih Master telah menurunkan susunan formasi sepanjang waktu. Pelayan tua ini tidak berani mengganggu tuannya. Terlebih lagi pelayan tua ini melihat bahwa tuan muda Heiyu sangat terkonsentrasi dalam latihannya, jadi menurutku itu tidak bermasalah. Jadi saya telah memutuskan untuk memberitahu Master tentang hal itu setelah Master keluar dari pelatihan pengasingan. Namun setelah Tuan menyelesaikan pelatihan pengasingan, kamu segera pergi ke dunia luar. Jadi hamba tua ini hanya bisa memberitahu tuannya sekarang. Melihat reaksi Paman Fu, Qin Yu tahu bahwa dia salah. Paman Fu sama sekali tidak punya waktu untuk memberitahunya tentang ini sama sekali. Paman Fu, saya salah. Hanya saja Xiao Hei adalah saudara laki-lakiku yang tumbuh bersama denganku. Qin Yu melihat ke Heiyu yang berdiri di puncak gunung jauh dengan khawatir. Xiao Hei, Qin Yu tiba-tiba berteriak. Heiyu tidak bereaksi apapun. Dia terus berdiri di atas gunung yang sunyi menusukkan tombaknya dengan kecepatan berbeda. Tampaknya konsentrasi Xiao Hei telah sepenuhnya terfokus dan telah memasuki kondisi pikiran khusus. Qin Yu tidak memiliki cara lain untuk menghubungi Xiao Hei selain menggunakan kesadaran ilahi untuk mengirim transmisi suara. Suaranya langsung terdengar di benak Heiyu. Xiao Hei berhenti sebentar. Heiyu tiba-tiba berhenti menusukkan tombaknya. Mata Heiyu kemudian terbuka. Melihat Qin Yu, Heiyu memiliki ekspresi yang sangat ceria di wajahnya. Dalam sekejap Heiyu tiba di depan Qin Yu dalam ekstasi, katanya. Kakak, sudah lama sekali sejak terakhir kali aku melihatmu, saya hanya berlatih dalam waktu singkat, mengapa Anda mengganggu saya? Waktu singkat? Anda sudah berada dalam kondisi itu selama lebih dari 100.000 tahun. Qin Yu berkata tanpa daya. Lebih dari 100.000 tahun. Heiyu membuka lebar matanya. Heiyu kemudian menutup matanya untuk merasakan. Dia lalu mengangguk. Sudah lebih dari 100.000 tahun. Saya benar-benar tidak menyadari waktu telah berlalu begitu cepat. Qin Yu tiba-tiba menemukan perubahan pada Heiyu. Xiao Hei, kamu sudah mencapai puncak dari tahap dewa tingkat tinggi. Qin Yu hanya melihat peningkatan Heiyu. Qin Yu ingat dengan sangat jelas bahwa lebih dari 100.000 tahun yang lalu Heiyu hanya mencapai puncak dari tahap dewa tingkat menengah. Bagaimana mungkin Heiyu bisa segera menyusulnya? Heiyu sendiri juga terkejut. Dia juga bingung untuk waktu yang lama, kenapa saya bisa mencapai puncak tingkat dewa tingkat tinggi. Terakhir kali saya masih berada di puncak tahap dewa tingkat menengah. Meskipun saya merasa bahwa saya akan membuat terobosan, bagaimana mungkin saya telah mencapai puncak tingkat dewa tingkat tinggi hanya dalam 100.000 tahun lebih? Qin Yu tiba-tiba teringat sebuah masalah. Metode pelatihan yang dilakukan Heiyu sebelumnya sepertinya adalah metode pelatihan yang spesial. Peningkatan yang sangat cepat Heiyu mungkin terkait dengan metode pelatihan itu. Setelah memikirkan hal ini, Qin Yu mulai menjadi bahagia untuk saudaranya. Heiyu, kenapa kau mulai menusukkan tombakmu selama 100.000 tahun ke atas gunung yang sunyi? Qin Yu bertanya. Heiyu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak yakin. Suatu hari ketika saya sedang melatih teknik tombak saya di puncak gunung yang sunyi, saya tiba-tiba merasakan sensasi yang sangat misterius dan istimewa di hati saya. Saya kemudian melanjutkan untuk mencari sensasi itu dan mulai menusukkan tombak saya tanpa henti. Hari ini saya berhasil mencapai beberapa pencapaian terkait sensasi itu. Lebih jauh lagi saya merasa bahwa metode pelatihan semacam ini sangat kuat. Mata Qin Yu bersinar.
Xiao Hei coba tancapkan tombak ke arahku. Mata Hei Yu juga bersinar. Haha oke, kakak rasakan hal-hal yang berhasil saya pahami selama bertahun-tahun ini. Setelah dia selesai mengatakan itu, Hei Yu mengulurkan tangannya ke tanah dan meraihnya. Sebuah batu langsung dipotong menjadi bentuk tombak. Hei Yu menatap Qin Yu tidak berani ceroboh. Dia juga mengambil tombak batu seperti Hei Yu. Kakak sebaiknya berhati-hati, mata Hei Yu bersinar terang. Perhatikan seranganku. Dengan teriakan keras tombak batu di tangan Hei Yu didorong ke depan. Pada saat Hei Yu menusukkan tombaknya ke depan, Qin Yu merasa otaknya berhenti bergerak. Meskipun kecepatan tombak batu tampaknya tidak terlalu cepat, Qin Yu merasa bahwa kecepatannya sendiri bahkan lebih lambat. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menggerakkan tombak batu di tangannya. Hanya melalui itu dia berhasil memblokir tombak yang masuk. Berhenti. Qin Yu tiba-tiba berkata, "Kakak ada apa?" Bingung kata Hei Yu. Bagaimana serangan saya sebelumnya? Sedikit pemahaman yang berhasil saya capai dalam 100.000 lebih tahun, saya merasa jumlah yang berhasil saya pahami masih sangat kecil. Saya percaya bahwa setelah lebih banyak waktu berlalu teknik tombak saya kemungkinan akan menjadi jauh lebih baik. Qin Yu menatap Hei Yu dengan kaget. Bahkan saat melawan Tan Jiu, Qin Yu tidak memiliki sensasi aneh semacam ini. Meskipun kecepatan tombak Hei Yu sama sekali tidak cepat, sangat sulit untuk menahannya. Qin Yu tidak mengerti. Qin Yu tahu bahwa jika dia harus melawan Hei Yu di alam ilahi tanpa menggunakan energi spasial dunia universal dan hanya menggunakan jenis senjata yang sama seperti Hei Yu, dia mungkin sebenarnya bukan tandingan Hei Yu. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.